harapanku tapi dalam Dia lebih keras lagi. Siap jadikanku pembenarku, salah perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku lebih keras, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan padaku, bukan karena kuat gagahku tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, tetapi oleh Roh-Nya. Jadikanku pembenar, pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan, kita semuanya alami kebaikan Tuhan, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita rindu memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya kehadiran Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu saudaraku, dan bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh hadir kembali di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu membuka hati kami, memuji menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya sementara kami menyembah, Engkau hadir, dan hadirat-Mu itu yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah. Sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, Kami mau pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. katakan lagi, ku angkat hatiku. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan lagi, saat ku menyembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas. Satu kali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami mau angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran yang luangkan. Hati kami memandang, ku pandang kekudusan-Mu. Kami menyembah Engkau saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan ku angkat hati yang kami mau pandang, ku pandang kekudusan. Semua angkat tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Satu kali lagi dengan segenap hati, ku angkat hati yang ku pandang Tuhan, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari angkat hati, angkat suara, sembahlah Dia sampai setiap kita rasakan kehadiran-Nya. Iya pagi hari ini sembah, sembah, sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu itu yang kami perlu, hadirat-Mu itu yang kami rindu Tuhan. Ya Rabbasyakaramo, Yesus, 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 haleluya. Inamasyakaramo, Yesus, haleluya. Buka kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Inamasyataka yaralamu, syataka yaralama yaralama ralaba. Mari menyembah, mari menyembah. Syataka yaralaba ya syanalama yaralamu. Kami angkat hati Tuhan, kami angkat suara, kami rindu Tuhan. Satukan setiap hati kami, satukan roh kami untuk menyembah-Mu Yesus. Buat setiap kami merasakan Tuhan, rasakan hadir-Mu. Rencanakan itu, ya Rabbasyakaramo.
Pagi hari ini buka hati kita bersama-sama. Awali ibadah kita dengan kita menanti-nantikan Tuhan. Orabasyata karalamaralamaralamaralabar. Orabasyata kayaralabaralabaralabasikiaralabaralabaralabar. Orabaralabasyata karalabaralabaralabar. Nyatakan kerinduanmu Bapak Ibu saudaraku. Hiramasyata karalabaralabaralabar. Orabasyata karalabaralabaralabaralabar. Orabasyata karalabaralabaralabar. Syata kayaralabaralabaralabaralabar. Sikiaralabar. Orabasyata karalabaralabaralabar. Buat setiap hati yang sungguh-sungguh terbuka, yang sungguh-sungguh terangkat bagi Tuhan pagi hari ini. Kita percaya dengan iman, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari menyembah dengan sungguh-sungguh. Oh rabata kayaralabasyata karalabaralabar. Irabaralabasyata karalabaralabar. Syata kayaralabaralabar. Oh rabasyata karalabaralabar. Sikaralabaya syata karalabaralabar. Oh rabasyata. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, bahkan terlalu percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan biar nama Tuhan yang boleh kami tinggikan, kami muliakan di atas segala-galanya sampai selamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Pagi hari ini kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati kami yang menyembah Engkau. Jiwa kami yang meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Yesus yang ajaib. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, for you alone, oh God, for you alone, the Holy One, Lord lifted up in this place. Mari sama-sama nyanyikan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorify your name. Be glorified and magnify. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, ooh, we worship you. Oh God. Oh God, be glorify your name, oh God. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Amen. For your great and matchless name, we worship you, O God. I worship you and honor you. Oh, you're lifted up in this place, Jesus, Jesus the Son. Oh, heavenly King, Lamb of God,
Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu katakan. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Mari sembah Dia sama-sama. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Sembah Dia. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. Oh, be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat penyembahan kita bersama-sama. Nyanyikan. Oh God, I worship. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Oh God, oh be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Sekali lagi Bapak Ibu nyanyikan. Oh God, I worship you. Oh God, oh be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Katakan be glorified. Be glorified and We glorify your name. be glorified and be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Oh, mari sembah Dia. Be glorify His name, oh God. Name above all name, name above every name. Hallelujah. Oh, mari sembah Dia. Angkat hatimu, angkat sembahmu. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, Jesus. Oh, King of Kings, we magnify Your name, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Name above all name, You are worthy of our praise, oh God. Ooh, be magnified Your name. Ooh, be glorified Thy name. Hallelujah. Oh, oh,
Ya, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Mari persembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Oralah mayasi karala barala barala barala. Irala mayasi karala barala barala barala. Kami datang untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang untuk membesarkan nama-Mu yang ajaib. Oralah mayasi karala barala. Irala mayasyata karala barala. Sebab tidak ada nama yang lain selain Yesus yang kami sembah. Sebab tidak ada nama lain selain Yesus yang kami tinggikan pagi hari ini. Orala mayasi karala barala barala. Orala mayasi karala barala barala. Mari angkat penyembahan kita bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Orala mayasi karala barala barala barala. Hiralawaya si karalabarala. Hiralawaya syata karalabarala. Oralawaya si karalabarala. Oralamaya si karanamana. Oralamaya si karanamana. Biar tempat ini dipenuhi oleh penyembahan dan pujian kepadamu. Biar setiap kami jemaat-Mu boleh menyenangkan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Biar apa yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan, semua untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Allah yang dahsyat, Yesus yang ajaib, Yesus yang mengasihi kami, Yesus yang menciptakan setiap kami. Bagimulah Tuhan segala pujian kami, sembah, hormat, kejayaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Oh God, I worship you. Mari nyanyi dengan segenap hati. Oh God, I will be glorified your name, be glorified and magnified. Oh God, I will. Sekarang Bapak Ibu sendiri nyanyikan oh God, oh God, we worship you oh God. Oh God, oh be glorified thy name, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
Biar segala kemuliaan dan puji-pujian kami hanya bagimu, Tuhan Yesus yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Katakan berkatnya. Dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Hey, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Setiap lidah mengaku, setiap berpindah berturut, ada Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, layak untuk kami muliakan. Sama-sama katakan, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Sungguh Dia Allah yang perkasa. Haleluya, puji Dia. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya hanya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita semua percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa Dia hadir dan Dia mencurahkan sukacitanya bagi setiap kita. Yang percaya boleh lambaikan kedua tangan kita. Mari berikan tos kanan kiri, kita katakan sukacitanya melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku, bersukacita bagi Dia. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya pembebasan. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya.
Inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita, masyurkanlah. Amin. Ini saat, ini waktunya keselamatan. Katakan lagi Bapak Ibu, inilah saatnya. Inilah saat bersuka cita. Kami bersuka cita karenamu Tuhan. Kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya pembebasan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Haleluya, amin. Haleluya. Luarkan Tuhan, dipersatukan sukacita dalam lahirnya. Amin. Bersuka cita. Adalah sebuah sukacita yang besar Bapak Ibu Saudaraku. Kita bisa berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang kita rindukan. Haleluya. Mari setiap kita yang bersukacita sama-sama lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan, keluarga Tuhan dipersatu Sukacitanya. dalam lahirnya. Amin. Bersukacita. Oh, amin. Bersukacita. Katakan amin. Amin. Oh, bersukacita. Bersukacita. Katakan lagi sama-sama. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yeay. Mari kembali lagi kita bersuka cita bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan bagi Dia. Here we go. Oh, pagi hari ini hanya namamu yang kami tinggikan. Sama-sama. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari semuanya katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara Tuhan. Kau Allahku yang
ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Yesus kita besar. Sebab Tuhan Maha Besar, terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari semuanya tepuk tangan tinggi-tinggi yuk. Sebab Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, lebih keras dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. Lagi. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Yesus, Yesus. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Semua kuasanya dahsyat, dahsyat. Lagi. Kuasanya dahsyat, dahsyat, tekan musuh. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan, sebab kami mengasihi Engkau.
Mari sama-sama kita nyanyikan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermasmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku, cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, amin Tuhan. Hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudaraku. Biar segala sembah kita hanya bagi Dia. Oh, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagi. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku, cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Katakan kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sekali lagi mari tinggikan Dia. Sekata kara kala pataka sokoto kora kala pasandara bala papa papa. Di kara kala pataka sekete kara kala pataka sandara bala papa. Kira kala pataka sekete kara kala pataka sokoto kora kala papa. Sere kara kala pataka sandara bala papa 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 papa. Sere kara kala pataka sokoto kora kala papa 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 papa. Sekata kara kala pataka sandara bala papa 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 papa. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, kiri kanan, di atas. Mari sama-sama berbahasa roh, kuatkan roh kita, bangun roh kita. Sekete kara kala papa 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 papa. Sekata kara kala pataka sandara pataka kala pataka sede kara kala papa. Apapun situasi kita, percayalah, pandang pada Dia. Sekete kara kala pataka sandara bala papa 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 papa. Di kara kala pataka sekete kara kala papa. Ada terobosan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan, ada harapan dalam Tuhan. Sekete kara kala pataka sandara bala papa 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 papa. Di kara kala pataka sekete kara kala pataka sandara papa papa papa.
shekata karakala baba. Thank you Lord. Rasa kagum kami tak akan pernah berhenti karena Engkau memang layak dikagumi Tuhan. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Karena semua yang ada pada kami itu datang dari kepercayaan dari Tuhan. Kami belajar untuk bertanggung jawab sebab kepercayaan selalu paralel dengan responsibility, pertanggungjawaban. Itulah tanda kami mature in Christ, dewasa dalam Tuhan. Urapi hambamu, hamba terbatas, hamba tidak mampu apa-apa, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali, yang dahaga dipuaskan. Tapi jauh lebih penting dari semua itu, dengan hikmat pengertian dari Roh Tuhan, Roh Kudus, sekali lagi kami hormati, tinggikan Engkau. Engkau yang akan membuat kami mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam. Karena Engkau yang akan menginsapkan kami akan dosa. Engkau akan sungguh-sungguh mengingatkan kami akan kebenaran. Bahkan Engkau sudah menghakimi dunia ini dengan sistemnya. Semua sudah dikalahkan. Roh Kudus, bergeraklah secara leluasa. Engkau ada di sini, tumpahkan hati, perasaan, kerinduanmu. Sekali lagi urapi hambamu, bersuaralah. Hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan, itu hanya bagi namamu. Di sudut manapun umatmu berdiri, dan apapun posisi dan situasi kondisi yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tetap berdaulat. Kami tidak mau takut akan hari esok, sebab namamu adalah Jehovah Shammah. God is there. Tuhan sudah ada di sana. Hari esok Tuhan sudah ada di sana. Minggu depan Tuhan sudah ada di sana. Tahun depan Tuhan sudah ada di sana. Sampai kapanpun Tuhan sudah ada di sana. Sampai kekekalan. Bahkan kau tidak hanya ada di sana, kau sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih, ajar kami sinkronis dengan jalan-jalanmu, selaras Tuhan. Hanya itu kerinduan kami. Sekali lagi, bagimu hormat, bagimu pujian, demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Betani Nginden yang siap mendengar dengan baik-baik, tapi melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Mari kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Satu anugerah sekian bulan, ya terakhir mungkin saya datang sudah berapa bulan yang lalu. Jadi senang bersama Bapak Ibu. Thank you Pastor Aswin, thank you juga Pastor Chris, Pak Agung, Nesa yang temenin saya hari ini juga ya, thank you. Nah jujur, saya setiap kali datang ke Nginden, ya saya dari kemarin saya pikir udahlah saya ngelayani di Manyar atau di mana ya. Karena jujur kalau ngelayani di Nginden kan memang saya takut sebetulnya. Karena saudara banyak begini, ya jujur ini jujur. Ya asli, saya bukan mengada-ngada ya. Makanya kemudian saya banyak ambil waktu karena begini, bukan soal banyaknya, bukan soal apanya, tanggung jawabnya Bapak Ibu. Ya biasanya kan kalau di tempat nggak terlalu besar, ya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Tapi gede begini, tanggung jawab loh. Makanya para pelayan di sini kita jangan pikir ini cuma besar, saudara punya tanggung jawab loh pada kekekalan jiwa-jiwa. Ya kalau kita cuma datang-datang pelayanan, habis itu terima persembahan pulang, bukan itulah Bapak Ibu. Ya sorry, saya nggak punya hati seperti itu. Ini soal tanggung jawab dalam kehidupan. Nah, kemudian yang berikutnya untuk memberitakan Tuhan yang metafisik itu tidak gampang kan? Ya, dalam ilmu filsafat kan ada 3 bagian kan. Pertama adalah filsafat dasar, itu logika. Saudara lihat kayu di sini, oh ini kayu bisa diraba. Ya, saudara kemudian lihat ya bakpao ada 3, diambil 1 ya tinggal 2. Nah, itu kan logika materi fisik. Ya, tapi ada yang namanya metastis. Nah, metatis itu sudah hitungan, itu angka. Ya, barangnya nggak ada, tapi saudara bisa hitung 5 kali 5, 25. Ya, tapi kan bisa 25 kilogram, bisa 25 kilometer, bisa 25 meter. Ya, tapi kan nggak ada. Tapi itu ada di cara berpikir kita. Lah kalau Tuhan itu udah urusannya metafisik. Ya kan? Mana Tuhan? Tuhan nggak ada. Ada Pak. Ya, bukan yang tidak kelihatan berarti nggak ada. Ada. Ya kalau saya tanya, saya punya pikiran nggak Bapak Ibu?
Kalau ada yang menjawab enggak, ya berarti kebangetan. Berarti saya edan kan. Saya punya pikiran, tapi kan Bapak Ibu nggak bisa lihat pikiran saya. Nah waktu saya tuangkan dalam aplikasi, saya bicara, saya kemudian bertindak. Nah itu semua pikiran saya kan. Ya, nah bukan berarti yang tidak kelihatan nggak ada. Nah Tuhan begitu. Makanya Tuhan jangan berkata, Tuhan orang Kristen kok 3, 1 ditambah 1, 1 ditambah 1. Kalau Tuhan sudah bukan hitungan begitu kan. Harusnya kan 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Atau yang tak terbatas dikalikan tak terbatas, dikalikan tak terbatas, ya tidak terbatas. Nah, pikiran kita, persepsi kita harus dibangun kuat. Nah, izinkan saya hari ini berbagi tentang faith perception. Ya, katakan sama-sama persepsi iman. Sekali lagi katakan persepsi iman. Nah, faith perception itu penting. Kan orang persepsinya dipengaruhi beberapa hal. Misalnya masa lalu. Ini yang disebut dengan persepsi nostalgia. Tahu persepsi ya Bapak Ibu? Persepsi itu begini, kemampuan yang ada dalam diri kita untuk kita mengolah, membedakan, merespon apa saja yang terjadi pada kita. Itu persepsi. Ya, jadi sebetulnya begini, gak ada masalah yang menghancurkan kita. Masalahnya bukan soal masalah yang datang pada kita. Masalahnya adalah soal respon kita terhadap masalah yang datang pada kita. Ya misalnya orang makan es batu, ada teman saya suka apa itu, gigit-gigit es batu. Begitu dia kemudian gigit es batu menjerit, nyeri begitu. Ya kalau orang kemudian responnya salah, dibanting es batu, dibanting, meluncur, ya mbak lagi bawa sup, keinjak es batu, ya tumpah supnya, nyiram ke kucing yang lagi ada di situ, kucingnya marah, nyakar bapaknya yang lagi baca koran. Bapaknya marah, pukul anjing di sebelahnya. Anjingnya marah, nabrak kaca pecah semua. Hari itu kapal jadi Titanic jilid 2. Ya, nah orang berkata kenapa bisa terjadi? Nah orang yang tidak tahu persepsi benar langsung salahkan es batu. Lah es batu nggak salah kok. Es batu kan netral saja. Yang salah responnya orang itu karena marah. Harusnya begitu gigit, begitu sakit. Ya dia berkata, oh ada lubang di gigi. Saya harus ke dokter gigi, saya cek. Begitu dicek, lubang agak dalam, ditambahlah atau apa. Ya beres dan kan. Ya, nah hidup itu kan begitu kan. Jangan apa-apa marah, jangan apa-apa kecewa, jangan apa-apa ambil keputusan pendek, jangan apa-apa ya itu tadi, menghakimi orang. Nah, banyak orang persepsinya di masa lalu terus kan pahit terus, sedih terus. Padahal hidup bergerak tapi terpenjara masa lalu. Saya sih tidak mau begitulah Bapak Ibu. Itu namanya persepsi nostalgia, kenangan terus masa lalu. Ada yang gagal dulu, makanya orang yang selalu membawa masa lalu gagal, selalu akan menempatkan diri jadi victim terus. Play victim, nanti self pity, nanti kemudian jadi pelakor. Karena maksudnya begini, menganggap yang di atas jadi pelakor. Menindas dia, ya sudahlah, masa lalu sudah lewat lah. Atau ada orang yang persepsinya juga dipengaruhi oleh pokoknya hari ini saja. Punya uang habiskan hari ini, apa-apa hari ini, oke. Nah orang seperti ini biasanya Bapak Ibu, itu penghakimannya besar. Begitu melihat orang hari ini gagal, langsung, wah enggak mungkin jadi hebat ini, pasti jadi penjahat ini. Jangan, ya people can do change. Orang siapapun bisa berubah. Saya pendeta. Kadang-kala ada orang yang ya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang oke, ada yang penjahat kelas besar. Ya tapi saya nggak bisa buang dia kan. Ya kasih tahu, sementara saya juga hati-hati. Kan hidup berproses Bapak Ibu. Oke, ada juga orang yang persepsinya dipengaruhi, oh pokoknya nanti pasti saya kaya, nanti saya pinter. Lah kalau tidak dimulai dari sekarang, ya nanti siang ya kayak mimpi siang bolong. Nanti saya kaya nggak rajin dari hari ini. Nanti saya punya sesuatu nggak mulai hemat dari hari ini. Ya berarti persepsinya ya itu begitu saja. Nah saya ingin mengajak kita Bapak Ibu. Coba kita lihat ya Ibrani pasal 11. Let's see. Hebrew chapter 11. Kita coba lihat verse 1 until 3 mungkin ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba lihat. Nah. Sayang ya, dalam terjemahannya Indonesia nggak ada satu kata namanya now sekarang. Boleh nggak ke King James sebentar multimedia? Nggak sok-sokan bahasa Inggris, wong saya juga nggak terlalu pinter bahasa Inggris ya. Ya nekat-nekat ngomong boleh lah ya. Oke, coba kita lihat ya. Ya ke King James boleh. Nah ini,
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nah, kata now itu hilang, saya nggak tahu kenapa ya. Now itu padahal penting, satu kata pendek tapi penting. Iman itu sekarang, jangan ditunda. Iman itu kapan? Sekarang. Jadi kalau saudara dengar khotbah, kena bertobat sekarang, jangan ditunda besok. Saudara kalau ada apa-apa digerakkan Tuhan untuk lakukan apa sekarang, jangan ditunda. Karena hari esok kita nggak tahu kan. Ya, nah ini dia. Iman adalah, jadi kalau tadi dibaca harfiahnya, sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang kedua, coba kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, baca sama-sama yuk, jemaat Nginden yang diberkati 2-3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Perhatikan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, persepsi iman itu adalah ini. Kita itu begini, secara iman punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang akan terjadi di depan. Karena Tuhan singkapkan. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Makanya Alkitab selalu berkatakan, jalan orang benar itu pasti punya hari esok yang cerah. Jalan orang benar pasti disertai Tuhan, nggak usah khawatir. Jalan orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Jadi ke depan pasti, saudara nggak usah khawatir. Nah, iman itu begitu, kita bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, nah sayangnya orang sekarang itu pinter-pinter hanya melihat yang kelihatan. Sementara yang tidak kelihatan, mereka tidak bisa lihat. Apa yang nggak kelihatan? Misalnya masa depan kita. Apa yang nggak kelihatan? Mimpi-mimpi saudara. Apa yang nggak kelihatan? Nanti masa depan anak kita bagaimana? Jodohnya kah? Pekerjaannya kah? Nanti umurnya bagaimana kah? Nah, iman itu punya kemampuan untuk melihat itu. Makanya saudara perlu latih. Nggak bisa tidak dilatih. Ya, jadi perlu kita latih terus dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita latih. Kan saya beberapa kali pernah katakan kata-kata ini. Kalau Bapak Ibu nggak lupa. Tapi memang kan ciri orang akhir zaman gampang lupa. Ya, jadi kalau orang banyak lupa, itu ciri akhir zaman. Punya istri lupa, nah itu akhir zaman. Ya kan, punya utang lupa, ya, punya tanggung jawab lupa. Nah itu ciri akhir zaman. Kata teman saya bercandanya begitu. Ya, saya selalu berkata begini Bapak Ibu kan banyak punya kesempatan hebat di gereja ini. Pembicaranya diurapi, bagus-bagus. Saudara punya tim praise and worship, itu saya yakin Nesa dan tim latihan pasti. Walaupun dia pinter, latihan. Yalah, latihan. Ya, pembukaannya, ya, kemudian kodanya, ya, kemudian closingnya rapi sekali. Bahkan saya tadi lihat nggak ada kesalahan, bayangkan perfect banget. Jadi kalau ditonton bayarannya mahal loh asli. Ya dong. Sementara saudara kadang kan ngasih persembahan seenaknya saja. Enggak, Tuhan lihat hati katanya. Ya kan, katanya kan semua kita punya alasan begitu. Ya, tapi kan begini Bapak Ibu, kesempatan begini kalau Bapak Ibu ini tidak dijadikan ini tempat latihan Bapak Ibu, sayang. Gereja itu harusnya jadi training center, tempat orang dilatih. Makanya penting kan, saudara mendengar, setelah itu latihan. Makanya saudara mau dilatih, saudara mesti berlatih. Setelah itu saudara terlatih, untuk saudara mampu melatih. Saya mampu melatih karena saya belajar terlatih. Sebab saya mau berlatih, sebab saya mau dilatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Nggak usah bingung, itu saya juga merenungkan itu, saya ulang-ulang sendiri saja. Tapi penting, lah makanya dilatih, nggak bisa otomatis. Oke, saya kasih contoh ya, Yang menghalangi orang tidak punya perspektif iman, itu yang bahaya adalah roh agamawi. Ngeri roh agamawi itu. Ya, coba saya kasih contoh ya. Yohanes pasal 3, tiba-tiba ayat ini muncul. Ya, coba kita lihat ayat 1 sampai ayat 3. Ini ahli Taurat, ahli Farisi. Orang Farisi ahli Taurat namanya Nikodemus. Coba lihat. Nah, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, yang belajar teologi tahu, untuk jadi pemimpin agama Yahudi nggak gampang. Ya, mesti mengalami bar mitzvah. Bar mitzvah itu dari mulai usia kecil sampai 12 tahun. Harus hafal Pentatuk. 5 kitab Musa, itu titik komanya hafal. Saya mau tanya di sini jujur, ada Tuhan loh. Ada yang hafal nggak? Ayat dari Kejadian sampai Ulangan. Hafal pasal-pasalnya, ayat-ayatnya sampai titik komanya. Tolong yang hafal
Angkat tangan. Kalau ada berarti layak ditabiskan jadi ahli Taurat di sini. Gak ada ya? Gak ada. Gak apa-apa juga. Kan itu bukan hal yang apa begitu ya Bapak Ibu. Tapi ini orang begitu. Jadi itu jadi pemimpin agama Yahudi gak gampang. Syaratnya luar biasa. Dan mereka sangat dihormati. Tahu gak Bapak Ibu? Ayat berikutnya berkata, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kenapa malam? Takut reputasinya terganggu. Sebab menganggap ini penginjil jalanan usia 30 tahun. Gak punya sinode. Gak punya ya murid-murid yang kaya mungkin yang keren. Dianggap biasa. Takut reputasinya terganggu. Kan banyak orang suka begitu. Lebih kuatin posisi daripada bertobat sungguh-sungguh. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tanda apa? Tanda lahiriah. Nah, orang agamawi selalu ukurannya tanda lahiriah. Oke, bolehlah tanda lahiriah. Orang sakit disembuhkan, bisa jadi itu tanda lahiriah. Ngajarnya pinter. Tapi yang penting kan tanda perubahan hidup. Bapak Ibu, Yesus gak basa-basi. Yesus gak ngomong muter-muter dulu basa-basi. Enggak, to the point. Dia langsung berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Makanya kemudian ayat 4, coba kita lihat sebentar ya. Coba kita lihat sebentar. Nah, kata Nikodemus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bayangkan, orang pemimpin agama, cara bermandangnya tetap lahiriah. Tetap dia pikir kelahiran mengandung soal fisik. Padahal ini soal spirit, ini soal faith, ini soal iman. Makanya Yesus berkata ayat yang kelima. Coba kita lihat. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak lahir baru secara roh, boleh jago teologi, boleh lulusan sekolah teologi, nggak salah dengan itu. Tapi ya itu tadi, lahiriah terus fokusnya. Ngukur orang sukses dari bajunya mahal atau tidak, ngukur pelayanan sukses dari ini pendeta besar atau tidak, ngukur semuanya lahiriah semua. Dan sedihnya gereja sekarang ukurannya ke sana semua. Ya, coba. Jadi begini, Yesus berkata, kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk kerajaan Allah, Nikodemus. Makanya lahir baru itu tidak bisa ditawar-tawar. Lahir baru roh kita tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu. Harus lahir baru. Ya, orang kalau rohnya lahir baru lain, mentalitasnya beda. Ya, kan begini, orang kalau intim dengan roh Tuhan, itu sebetulnya ada beberapa tingkat keintiman. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di intim mana. Ada orang yang keintimannya reaktif. Ditabrak motor dulu, celaka dulu baru dekat sama Tuhan. Lah itu keintiman reaktif. Bangkrut dulu, dokter kemudian vonis sakit berat dulu baru bertobat. Itu keintiman reaktif. Tapi ada keintiman yang namanya keintiman aktif. Ya, saudara selalu cari wajah Tuhan. Bagus Bapak Ibu. Tapi tolong jangan agamawi. Tapi yang Tuhan mau adalah keintiman otomatis. Orang itu yang intim sama Tuhan, rohnya baru, itu keintimannya otomatis. Susah senang gak ada urusan, sakit sehat gak ada urusan, ada uang banyak atau sedikit gak ada urusan. Dia tetap otomatis melekat sama Tuhan. Nah itu yang kemudian digambarkan Alkitab seperti David. Coba Daud itu ya. Ya, lagi sukacita fokus ke Tuhan. Dia salah ditegur Nathan, dia tetap bertobat fokus ke Tuhan. Bukan orang sempurna Bapak Ibu, tapi orang yang keintimannya otomatis. Mau situasinya apa saja, doesn't matter. Tidak penting. Ada orang kan begini, dekat sama Tuhan kalau semuanya baik. Orang-orang yang keintimannya otomatis, udah mau susah, mau berat, mau menderita, selalu fokusnya hanya Tuhan. Jadi waktu dia senang fokus ke Tuhan, waktu dia susah fokus ke Tuhan, waktu dia sakit fokus ke Tuhan, waktu dia sehat fokus ke Tuhan. Apa saja yang terjadi pada dia, tidak penting. Ya, nah saya nggak tahu saudara ada di mana. Nah saya kembali lagi, Pak Rubin kenapa penting untuk punya perspektif iman? Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita nih kalau lihat semua yang lahiriah, aduh menakutkan. Ya, dunia sedang tidak baik-baik, betul. Tapi nggak apa-apa kan, Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Ya. Orang berkata ini tanda-tanda krisis di depan mata Pak. Kenapa? Katanya tabungan mulai berkurang.
Kelas menengah mulai turun, PHK mulai banyak. Kemudian apa lagi? Itu tanda-tandanya katanya. Saya bilang ya udahlah terserah. Tapi yang saya tahu Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tapi untuk melihat itu, Bapak Ibu harus punya sudut pandang iman. Oke, saya kasih sekarang contoh yang betul-betul saya belajar dari orang ini. Coba tetap ke Ibrani 11. Kita lihat ayat 25. Bapak Ibu, Ibrani 11 berisi tentang pahlawan-pahlawan iman. Terjemahan lain, saksi-saksi iman. Di Ibrani 11 itu ada 3 hal besar. Krisis, kemudian pahlawan, kemudian iman. Jadi krisis, pahlawan, iman. Itu 3 kata itu ya. Kenapa muncul pahlawan iman? Karena ada krisis. Memang medan iman bertempur itu ada di tengah situasi masalah. Jadi kalau sekarang ini saudara lagi ada masalah, gak usah marah. Justru ini waktu terbaik praktekkan iman kita. Sebab begini, dalam iman kita punya perspektif, kita melihat ada banyak possibilities, kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan bukakan buat kita. Ya, jadi gak usah takut Bapak Ibu. Nah kita belajar dari orang ini. Coba kita lihat orang ini namanya Musa. Musa lahir dari bangsa yang dijajah, orang Israel. Yang menjajah imperium besar namanya Mesir. Saya kadang bertanya ya, kenapa ya orang ini kok dapat kesempatan ada di istana? Ya, kenapa? Padahal bangsanya diperbudak, dia ada di istana. Dididik di istana dari kecil, punya fasilitas istana. Ternyata saya tahu, orang ini memang dipersiapkan untuk punya mental raja. Makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua yang punya kesempatan sekolah bagus, ya jangan kita kemudian berkata, ini untuk saya yakin. Tuhan siapkan saudara. Ya, yang sekarang ini usaha lagi oke semuanya. Saya yakin Tuhan siapkan saudara untuk sesuatu yang ilahi. Nah, saya kemudian belajar dari orang ini. Coba kita lihat. Ya, Ibrani 11 ayat 25. Thank you. Boleh ditampilkan multimedia ke sana ya. Thank you ya. Ini dia. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini kan pilihan. Ternyata orang kalau punya perspektif iman tidak pernah mau mengambil jalan hidup yang gampangan. Ya, makanya sekarang ini kalau ada yang lagi punya masalah, ya ini nasihat mungkin menantang saudara naik level ya. Jangan cepet-cepet ambil jalan pintas, jangan. Ya, jangan ambil jalan gampangan, ya, jangan kemudian gampang marah. Udah nikmati proses saja, karena Tuhan sedang siapkan sesuatu. Yang saya tahu di balik semua yang terjadi, tetap ada hal ilahi yang akan Tuhan nyatakan. Coba lihat ayat 26. Nah ini dia. Jadi ini pilihan ya Bapak Ibu, pilihan. Ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar pada semua harta Mesir. Sebab, nah ini dia, ini perspektifnya. Pandangannya ia arahkan kemana? Upah. Nah kata pandangan ini sudut pandangnya diarahkan ke upah. Jadi memang kan hidup pilihan Bapak Ibu, antara saudara mau memilih kesenangan dunia atau memilih kehendak Tuhan. Ya, orang tanya, Pak Rubin pelayanan sekian puluh tahun, yang enggak mudah apa? Oh, yang enggak mudah adalah memilih kenyamanan. Ya. Yang tidak mudah ketika kenyamanan disodorkan pada saya. Oh iyalah, secara daging saya pengen pilih itu Bapak Ibu. Secara daging saya pengen pilih jalan cepat. Secara daging saya nggak mau pilih jalan yang sulit kan. Tapi orang yang perspektifnya kuat, ya bukan cari masalah. Walau dia mengalami jalan sulit, dia nggak akan mundur Bapak Ibu. Dia akan tetap bergerak. Karena sekali lagi pandangannya diarahkan ke upah. Nah upahnya siapa? Ya upahnya Tuhan. Ya, nah ayat 27 ini yang kemudian Ibrani katakan. Coba kita lihat ya. Karena iman, karena apa Bapak Ibu? Iman loh. Maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Karena iman, bukan karena yang lain. Bukan karena dia dididik dengan pengajaran militer hebat, bukan karena dia ada di fasilitas yang hebat, enggak. Tapi karena iman. Padahal dia itu Bapak Ibu, waduh, fasilitasnya hebat, semuanya hebat. Wong dia anak raja, pangeran kan, diangkat oleh kerajaan imperium besar waktu itu. Nah ini dia. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang
tidak kelihatan. Sayang ya terjemahnya bahasa Indonesia, ia bertahan seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Coba ke King James lagi dong. Coba, cuman mau beritahu. Ya, saya hal-hal begini belajar detail Bapak Ibu ya. Nggak belajar saja, kadang-kala nggak detail juga. Tapi coba, bagian terakhir kan. For he endured as seeing him who is invisible. Tadi terjemahannya Indonesia, ia bertahan sama seperti melihat yang tidak kelihatan. Lah sopo yang tidak kelihatan itu? Oh ternyata terjemahannya King James, kata him ada di situ. Tuhan. Ya. Oh dia bertahan karena itu. Tahu bertahan Bapak Ibu? Bertahan itu kan berarti ngadepin tekanan yang tidak gampang. Lah tekanan yang tidak gampang itu adalah tekanan kekayaan Mesir tadi. Fasilitas Mesir, kemudahan Mesir, kenyamanan Mesir. Makanya betul ada pepatah berkata, beri orang kekayaan banyak, posisi besar, kekuasaan besar. Engkau akan tahu karakter sesungguhnya dari orang itu. Memang saya ketemu orang yang awalnya tulus, begitu dipercaya hal besar, sombong ya. Nilai mulai hancur, kesederhanaan ditinggal. Ya, hopefully di sini nggak ada. Nah ini, ia bertahan sama seperti ia melihat dia yang tidak kelihatan. Coba kembali ke bahasa Inggrisnya tadi. King James tadi ayat 27 multimedia. Ini. Nah, memberitahu saudara ini. Coba tampilkan boleh? Ya. Nah ini, thank you ya multimedia. For he endured as seeing him who is invisible. Dia yang tidak kelihatan. Ya, saya nggak tahu saudara melihat siapa sekarang. Ada sekarang yang sedang melihat kanker menakutkan ada pada tubuh saudara. Ada sekarang yang melihat kebangkrutan di depan mata kita. Ada yang sekarang sedang melihat ketidakjelasan di depan mata kita. Yuk, latih faith perception. Saya jujur kalau saya tidak melatih ini, saya tidak mungkin bisa bertahan hidup sampai hari ini. Ya, oh ya. Saya melatih ini Bapak Ibu. Di tengah hinaan seperti apapun, saya tidak menganggap itu sebagai hal yang membuat saya terbuang. Justru itu menggerus ego saya. Makanya betul ada kata-kata ini. Tolong pahami ini walaupun tidak mudah. Orang benar yang bereaksi salah, itu lebih salah daripada orang salah yang bereaksi salah. Semua terdiam dilawat Tuhan. Nah saya curiga kalau diam ya memang dilawat atau memang bingung. Ya, oke, enggak lah. Ini bukan pinter-pinter semua. Dari wajahnya ketahuan dong di atas kepalanya ada tulisan pinter. Ya, yang di atas juga itu pinter. Jadi saya ketemu orang-orang pinter hari ini. Makanya saya takut banget khotbah di sini. Saya ulangi lagi. Orang benar yang bereaksi keliru salah itu lebih salah daripada orang salah yang bereaksi salah. Nah, kalau orang salah ya reaksinya salah. Ada yang pernah baca nggak buku Umpan Iblis karangannya John Bevere? Yang pernah baca angkat tangan? Tidak mempengaruhi keselamatan kok. Saudara belum baca juga tetap masuk surga asal jangan murtad. Ya, Bro Hari pernah baca? Ya, dia kelihatan karena pakai baju putih. Ya, nggak. Yang pernah baca tolong angkat tangan. Oke, John Bevere berkata begini. Orang kalau dikhianati, responnya kemudian jadi pengkhianat, dia punya potensi jadi pengkhianat seumur hidup. Pak sering dikhianati Pak, sering lah. Pak sering disepelekan, biasalah. Pak sering dianggap miskin apa, aduh biasalah. Pak sering dianggap bodoh, ya biasalah. Tapi saya belajar, nah ini bukan karena saya pendeta Pak, please. Pendeta yang arogan banyak Pak. Pendeta yang ngamuan banyak Pak. Ya, oke itu lihat Nikodemus, pemimpin agama. Tapi sudut pandangnya lahiriah terus. Makanya waktu Yesus ngomong level tentang alam yang tidak kelihatan, dan semua kita kayaknya punya potensi. Wong di dalam kita ada roh Tuhan kok. Saya ngomong begini bukan nggak jelas alam apa begitu. Kan kita ini makhluk roh, makanya kita itu kekal.
kita itu makhluk kekal yang menghidupi kekekalan. Saudara itu tidak akan mati. Yang mati itu kan nanti tubuh kita. Loh, roh saudara itu kekal. Either nanti yaitu masuk kerajaan Allah atau masuk kerajaan neraka kan. Kan pilihannya itu saja. Saya ini kekal, saudara itu kekal. Makanya saudara itu kalau memberkati orang, menginjili orang, saudara itu sedang melakukan kekekalan. Saudara pikir itu biasa. Dan mau menteri, mau orang biasa, mau karyawan, itu rohnya sama. Dan roh itu berharga di hadapan Tuhan. Karena roh itu datang dari Tuhan. Bacalah Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nefas saya, rohnya. Sehingga manusia itu jadi makhluk hidup. Zoe. Kualitas Tuhan. Itu kan. Oke. Saya ke Yakobus 1 sekarang. Ini perspektif. Ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Hari ini saya lagi menantang saudara naik level baru ya saudara ya. Jadi challenge saudara untuk ya naik pada level baru. Kembangan ini ya tolong begini. Saudara masih punya iman gak? Bahwa akan ada harapan buat anak-anak kita ke depan. Mereka akan hebat. Mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya saya beritahu anak-anak kita kan generasi Z milenial itu sekarang mahir pada hal-hal yang materi, tapi belum tentu mahir pada hal-hal yang spiritual. Nah makanya tularkan benih iman saudara. Apa yang Tuhan lakukan, tularkan. Saya nanti kalau pulang ke rumah ini, ya lusa saya ketemu anak saya. Apa yang saya alami saya akan tularkan ke dia. Kadang kalau dia kaget-kaget, masa sih Pak itu di luar logika kok terjadi. Oh iya, ya. Saya misalnya tularkan begini, satu kali saya ketemu orang, 8 tahun married belum punya anak. Ketemunya nggak sengaja di restoran. Saya ibadah di Jakarta, di tempatnya cabangnya Pak Niko, itu Pak Kiki. Ibadah 4 kali kalau nggak salah. Saya jarang lebih dari 4 kali loh Bapak Ibu. Ya kalau 5 kali sudah nggak mau, karena capek. Di tengah-tengah itu kan saya makan. Nah saya ngomong sama pengurus, kayak misalnya kayak Pak Agung, Pak Ponco, Pak Kris. Jangan temenin saya ya, saya mau menyendiri. Mereka mau temenin saya kan. Sudah dekat sama saya mereka. Saya mau menyendiri. Lah waktu saya mojok di satu tempat, menyendiri lagi makan. Ya ampun namanya pendeta. Ketemunya ya teman-teman juga. Pak Rubin, aduh diajak ngobrol lagi. Dari tadi ngomong khotbah lama, ngobrol lagi. Jadi saya suara ngomong terus. Makanya nyampe ke rumah, saya diam 1000 bahasa. Gantian istri saya yang marah. Istri saya jual, kan wanita katanya harus 15.000 kata per hari. Ya, wanita itu harus 15.000 kata karena makhluk manusia. Oh, wanita itu makhluk suara, makhluk kata-kata. Nah, yang lebih hebat lagi, kata-kata yang banyak, itu mertua perempuan. Itu mertua perempuan menurut survei harus 17.000 kata. Jadi kalau saudara tinggal dengan mertua perempuan saudara, selamat datang di kehidupan. Nikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya. Kayaknya yang tinggal sama mertua perempuan yang suka ngomong terus ini ketawa ya. Jadi begini, tiba-tiba ada orang berkata, Pak Rubin, tolong doakan istri saya. Kenapa? 8 tahun belum punya anak. Ya pergi ke dokter kandungan loh. Saya bukan dokter kandungan kok, saya bercanda sama dia. Tolonglah, dokter kandungan kita sudah coba ke Pineng kemana-kemana, pakai bayi tabung, please lah Pak Rubin doakan. Lagi capek bayangkan, lagi makan belum selesai, minta didoakan, udah tumpang tangan. Dalam nama Yesus ada kehidupan yang muncul benih ilahi, muncul anakmu. Udah doanya begitu saja, udah doa orang kampungan. Mana kamu? Saya bilang begitu. Ya pakai bahasa Jawa juga. Mana kamu? Mandul keluar, beranak kamu. Anak yang banyak. Ya tiba-tiba udah saya lupa. Lagi kita kan lupa. Teman saya Marlon Bolang, pemimpin pujian ngomong gini, Kak Rubin, ada orang telepon saya. Saya tanya, ini 3 bulan setelah kejadian. Dia teman baik saya. Sekarang istrinya mengandung. Didoakan sama Pak Rubin. Saya bilang, enggak, jangan tepuk tangan please. Enggak perlu ditepuk tanganin yang begini. Saya ngomong sama istri saya, sayang, tangan saya tuh keren juga ini kalau doakan wanita-wanita supaya hamil ya. Supaya orang Kristen kalau sensus sama penjahat jangan kalah jumlahnya kan. Ya kan, ya, dia ketawa, kamu sembarangan dia bilang. Tapi langsung saya cerita ke anak saya. Saya cerita, saya tularkan benih begini.
Saya tularkan, pokoknya tularkan. Karena anak-anak sekarang kan mahirnya semua materi, gadget, medsos, semuanya materi. Nah yang begini-begini harus ditularkan. Nah saudara masih punya iman gak pada anak-anak kita? Tularkan dong. Ya, makanya seminggu sekali makan bareng anak. Jangan atas nama kesibukan. Oh ya, terutama yang sudah besar-besar yang punya kesibukan. Tularkan iman begini. Supaya mereka punya perspektif iman. Dilatih. Oke, saya harus selesai beberapa saat ini. Karena lihat nadanya Nesa sudah membuat saya harus selesai khotbah. Kayaknya enggak lah ya. Jadi dia sudah mulai lemes juga. Saya sebentar selesai brother. Saya akan selesaikan ya. Coba Yakobus pasal pertama. Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua mulai ya. Nah ini. Ini persepsi. Persepsi itu apa sih? Nah ini dia. Ini persepsi iman. Ayat yang kedua boleh brother atau sister yang ada di sana. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah kata anggapan ini adalah persepsi. Anggapan itu begini, sikap yang benar walaupun situasinya berbeda. Situasinya lagi nggak enak, tapi sikap kita tetap benar. Situasinya lagi sakit, tapi sikap kita tetap benar. Situasinya lagi rugi, tapi sikap kita tetap benar. Kita lagi kehilangan seorang yang kita cintai, tapi sikap hati kita lagi tetap benar. Nah itu anggapan. Anggapan itu persepsi sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi anggapan itu begini, anggaplah sikap hati yang benar walaupun situasinya berbeda dengan yang kita harapkan. Bisa nggak? Bisa banget. 2 minggu yang lalu kakak rohani telepon, Bin, layani ada orang meninggal. Untuk orang meninggal saya enggak punya banyak alasan. Siap, pas kosong 80 tahun. Oke, perjalanan ke San Diego Hill. Ya oke lah, kuburan bagus banget. Sampai saya ngomong temen yang nemenin saya, ini di San Diego kayaknya nggak ada setan ya, kuburannya bagus banget ya. Oh kuburan kayak perumahan bagus begitu, bagus. Ya katanya ada yang harganya bisa berapa, sampai seberapa. Oke, jadi saya ngelayani di sana. Ya bagus kan kuburannya. Dalam perjalanan, tiba-tiba WA masuk ke saya, teks, Pak Rubin, dia sebutkan nama anak ini, anaknya meninggal ya. Semalam katanya sesar, iya. Sudah 9 bulan tinggal lahiran, tiap minggu periksa. Nggak ada tanda apapun, jantung bagus, paru-paru bagus. Anak ini sebelum sempat lahir ke bumi, udah mati dalam kandungan mamanya. Saya ketemu keluarga ini di kuburan itu juga. Jadi nggak sengaja, di sini juga anak itu dikuburkan di situ. Kakeknya, kakek dari perempuan, kakek dari laki, kenal saya semua. Ini cucu pertama yang sangat diharapkan. Kamar sudah disetting, baju sudah disiapkan karena tahu jenis kelaminnya. Kakeknya peluk saya di kamar mandi nangis. Saya suruh apa, Pak? Tapi tiba-tiba Tuhan taruh begini sama saya. Pak, udah Pak. Memang gak gampang saya bilang. Tapi kan kita gak ngerti ke depan anak ini bagaimana Pak. Ya kan? Jadi udah. Saya tahu situasinya gak gampang. Putuskan saja untuk tetap berbahagia. Ya saya bilang begitu Pak. Tapi kemudian saya katakan begini sama dia Pak. Coba punya sikap hati yang tetap benar. Akhirnya dia diam dan berkata, thank you loh Pak Rubin. Tadi saya lama di kamar mandi. Saya pengen lakukan apa saja ya. Maksudnya bisa saja dia tiba-tiba penturin apa. Saya peluk. Saya berkata udah. Nah saya beritahu Bapak Ibu. Anggapan ini persepsi. Ini butuh level iman. Sikap hati harus benar. Walaupun situasinya gak seperti yang kita harapkan. Karena Yakobus berkata, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu, coba lihat ayat berikutnya. Ini. Coba lihat ayat berikutnya, ayat yang keempat. Satu ayat lagi. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kami menjadi apa Bapak Ibu? Sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Masih nggak kita punya persepsi ini dalam kehidupan? Ya saya teori begini gampang ya. Tapi saya tahu saudara mempraktekannya nggak mudah. Tapi jangan takut.
ada kekuatan dari roh Tuhan yang akan memampukan kita. Sembari saya sharing begini, ada yang lagi gagal, ada yang lagi berat. Yuk, miliki sudut pandang iman. Nah, satu ayat penutup, saya selesai dengan ini. Coba kita ke Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ini dia. Ini jaminan persepsi iman kita. Nah, ya boleh tampilkan di layar. Thank you multimedia. Kita baca sama-sama yuk, Jemaat Betani. Kan ini sebetulnya persepsi kita atas masa lalu atau hari ini atau masa depan. Ya ini dia jawabannya. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kapan? Kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ulangi sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama. Baik kapan? Kemarin maupun kapan? Hari ini dan kapan? Sampai selama-lamanya. Saya beritahu, kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang pun Tuhan tetap tolong kita. Besok pun Tuhan tetap tolong kita. Kalau dulu kita ngalami sulit banget, toh ada jalan keluar. Kalau hari ini saudara ngalami lebih sulit lagi, saya yakin tetap ada jalan keluar. Kalau besok ada hal yang lebih sulit lagi, percayalah tetap akan ada jalan keluar. Sebab Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, sampai jadi tetap pandang dia. Pandang dia. Latih terus ini Bapak Ibu. Perenungan firman, melekat sama dia. God bless you all. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Miliki persepsi iman yang kuat. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Oh yes. Let's sing dengan iman. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari akui dari hati yang paling dalam, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Lihat pengakuan umat-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa. Oh yes. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Segenap hati ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
Saya ingin berdoa secara khusus. Ada dari saudara yang sekarang depresi, terintimidasi, ketakutan. Saudara sekarang lagi gemetar, kaki saudara lagi goyah. Khusus yang untuk ini. Saudara angkat tangan dari tempat saudara berdiri. Yang sekarang sedang mengalami ini. Ya, gak apa-apa jujur di hadapan Tuhan. Jiwa saudara lagi goncang. Saudara lagi ketakutan. Karena saudara melihat kebutuhan, persoalan, masalah lebih besar dari hidup saudara. Angkat tangan yang tinggi melebihi kepala. Yang ingin didoakan saja. I want pray for you all. Untuk saudara yang begini. Ya. Ya rapalapa sekete karakataka sokotokora kataka sedekere kete karakalapataka sandara baba. Mari angkat tangan ikutin sama-sama bahasa roh bersama-sama sekete karakalapa. Biar ini menjadi kairos buat saudara, ada kelepasan. Rapalapa ini menjadi the time of God, ada waktu Tuhan buat saudara. Sedekara baba. Aku hardik sekarang ini. Semua bentuk intimidasi, ketakutan, depresi. Aku hardik dalam nama Yesus. Bayar dari setiap umat Tuhan. Ya, yang angkat tangan tetap angkat tangan. Ya, terimalah urapan Tuhan sekarang. Minyak yang baru, air yang menyegarkan, hadiratnya yang menyembuhkan. Terima itu. Terima itu. Terima urapan yang baru. Yes. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap pandang Tuhan. Susah senang tetap Tuhan. Kaya miskin tetap Tuhan. Baik tidak baik tetap Tuhan. Semua tentang Tuhan saja. Berkati umatmu yang di sini sekali lagi. Berkati gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada kelepasan, ada kemenangan bagi setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Ong yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sesaat lagi kami akan memberikan persembahan, kami rindu. Biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, nama-Mu yang disenangkan, nama-Mu yang dipermuliakan. Kami memberi yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.